Bagaimana kalau putusan PAI karyawan dipekerjakan kembali? Kan gitu ya. Terus bagaimana menjalankannya? Apakah sesederhana karyawan disuruh balik lagi ngantor atau bagaimana? Kan begitu. Karena udah ada deal, ya ada hal-hal yang apa tuh namanya, perasaan-perasaan yang nggak enak gitu ya. Nah, Karena udah berkonflik gitu ya. betul. Itu biasanya kalau udah konflik kayak gitu tuh kan sudah Motivasinya kan betul. agak berabe itu ya. Nah, Bagaimana? bagaimana kalau itu? Jadi bergantung kepada bagaimana isi putusan PHI-nya tadi. Pertama, asumsi saya adalah putusan PHI yang disebutkan adalah putusan yang sudah inkrah, artinya sudah final dan mengikat, sudah tidak ada upaya hukum lainnya yang dilakukan. Apakah putusan di tahapan PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, yang terletak pada pengadilan negeri di setiap provinsi itu bisa disebut putusan yang inkrah? Bisa. Dalam hal apa? Dalam hal para pihak tidak mengajukan kasasi setelah waktu yang diberikan. Kalau nggak salah 14 hari ya. 10 atau 14 hari, saya lupa. Ya, kalau waktu itu terlewati, para pihak tidak mengajukan kasasi, maka putusan PHI tadi meskipun masih tahapannya di pengadilan negeri, itu sudah bisa dianggap sebagai putusan yang inkrah, final dan mengikat, serta tidak dapat lagi diajukan upaya hukum apapun sebagai perlawanan. Ya, nah bagaimana kalau putusannya adalah mempekerjakan kembali karyawan? Maka isi putusannya pasti nggak hanya itu, ada beberapa yang lain. Ya. Kalau misalkan dipekerjakan kembali, memang artinya adalah karyawan memang harus kembali bekerja. Itu pertama, tentang fisiknya, si karyawan harus kembali bekerja. Apalagi kalau misalkan ditulis di situ bekerja kembali dalam posisi atau dalam jabatan yang sama. Nah, berarti dia nggak boleh dimutasi, dia nggak boleh diturunkan. Ya tetap kalau dia kemarin tuh HR manager, ya balik lagi HR manager. Ya, jadi repot apabila perusahaan pada saat lagi berselisih dengan karyawan, lagi di PHI, posisi HR manajernya udah diganti oleh orang lain. Nah, jadi bingung nih ngaturnya. Ya. Nah, ini yang harus diperhitungkan oleh perusahaan. Kemudian, bagaimana dengan biaya kerugian yang telah diderita pekerja? Biasanya yang diakui oleh hukum ketenagakerjaan yang disebut biaya atau kerugian ini adalah upah yang sempat dihentikan. Ya, upah yang sempat dihentikan. Jadi itu yang biasanya hakim juga akan membuat dalam putusannya, upah yang sempat dihentikan tadi harus dibayar semua. Ya. Jadi misalkan dia pada saat beracara mulai dari bipartit, mediasi, kemudian ke PHI, itu makan waktu 1 tahun. Misalkan. Dalam setahun itu karyawan nggak dibayar. Ternyata putusan PHI-nya setelah inkrah bilang bahwa karyawan dipekerjakan kembali. Maka di bulan ke-13-nya dia harus bekerja secara fisik kembali, dan upahnya selama 12 bulan yang kemarin yang dia nggak dibayar harus dibayarkan semua oleh perusahaan. Ya, harus dibayarkan semua. Itu jadi utang dari perusahaan kepada si karyawan. Ya, itu. Nah, itulah kerugian atau biaya yang diderita pekerja yang diakui dalam hukum ketenagakerjaan. Ada nggak kerugian yang lain? Yang saya pahami, sepanjang masih bermain di dalam hukum ketenagakerjaan, memang nggak ada diakui yang lain. Kecuali kalau kita ngomong hukum perdata pada umumnya ya, bukan yang hukum ketenagakerjaan. Di hukum perdata umum memang ada diakui kerugian imaterial itu ada. Saya gara-gara nggak dibayar setahun, Pak. Saya sudah nggak bisa lagi pakai Mercy saya. Jadi saya sekarang harus pakai angkot. Saya malu, Pak. Misalkan. Waktu keluar dari perumahan, dari klaster semua tetangga saya pakai Alphard semua. Saya pakai motor, gitu kan? Saya malu. Nah, malu saya ini, Pak, nilainya adalah sekian miliar, misalnya. Nah, kan? Nah, itu kalau di hukum perdata umum sih ada seperti itu. Ya, itu bisa diakomodir meskipun tetap harus melalui proses pembuktian sebagainya. Tapi kalau dalam hukum ketenagakerjaan, sepanjang yang saya pahami, kerugian imaterial itu nggak ada. Ya, jadi hanya yang bisa diperhitungkan dan diakui disebutkan dalam perundangan ketenagakerjaan saja. Sehingga dalam konteks ini adalah upah pekerja yang sempat dihentikan. Itu pun kalau tuntutannya adalah mempekerjakan kembali. Kalau karyawan tidak menuntut dipekerjakan kembali, tetapi menuntutnya adalah pembayaran pesangon atau kompensasi PHK seperti tidak ada kesalahan, ya maka hakim biasanya memutusin apa sesuai dengan tuntutan, sesuai tuntutan si karyawan. Begitu ya, Bapak Ibu.